Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sosok teladan sepanjang masa. Keteladanan umat Islam juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak kisah yang menggambarkan tentang keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teladan Nabi Muhammad tergambar dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Berikut beberapa kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau merepotkan meski dalam keadaan lapar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya menjadi rasul terakhir, namun juga seorang pemimpin umat Islam yang luar biasa. Sudah jadi pengetahuan umum jika akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia. Beliau tak pernah tergoda duniawi dan tak mau merepotkan orang lain, meski sejatinya beliau bisa mendapatkan sesuatu hanya dengan sekali ucap. Salah satu kisah inspiratif Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saat beliau mengajarkan untuk menahan nafsu dunia. Saat melakukan salat Isya bersama para sahabat, ada sebuah kejadian tak biasa. Terdengar bunyi krek dari arah imam yang tak lain adalah dari arah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai salat, para sahabat pun saling pandang dan memiliki kekhawatiran yang sama jikalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Dari banyaknya sahabat tersebut, Umar bin Khattab pun memberanikan diri bertanya. Saat ditanya apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, beliau menjawab tidak sebanyak 3 kali. Karena terdesak dengan pertanyaan para sahabatnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya membuka kain yang membalut perutnya. Terlihatlah batu-batu kecil dalam kain itu. Umar pun kembali bertanya perihal batu tersebut. Nabi Muhammad lantas menjelaskan jika beliau merasa lapar dan tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Batu tersebut digunakan untuk menahan rasa lapar yang datang. Mengetahui hal tersebut, Umar dengan suara bergetar karena sedih pun mempertanyakan kenapa Rasulullah tidak berkata lapar sehingga para sahabat bisa memberikan makanan yang lezat. Namun, Rasulullah mengatakan tidak. Beliau sejatinya tahu jika para sahabat siap memberikan apapun dari mulai makanan lezat hingga nyawa sebagai wujud rasa cinta. Namun Nabi Muhammad lantas menjelaskan bagaimana nanti ia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembunyikan malu. Karena sebagai pemimpin, beliau hanya menjadi beban pada orang yang dipimpinnya. Mendengar penuturan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, para sahabat pun terdiam. Mereka yakin mereka sudah benar memberikan segala kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sejatinya mampu melakukan segalanya hanya dengan satu ucapan namun tidak melakukannya. Rasulullah memberi mereka banyak teladan tentang menahan diri dari segala godaan duniawi. Rasulullah mengajarkan berpuasa dan menahan diri dari nafsu dan tidak mengambil hak yang bukan miliknya kepada para sahabat. Berbagi tugas dengan para sahabat. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama para sahabat. Ketika berhenti di suatu tempat, beliau memerintahkan untuk menyembelih seekor domba dan menghidangkannya untuk makan siang. Seorang sahabat berkata, "Aku yang akan menyembelih domba itu." Sahabat lainnya berkata, "Aku yang akan menguliti domba itu." Dan yang lainnya berkata, "Aku yang akan memasaknya." Melihat semangat mereka, Rasulullah menimpali, "Aku yang akan mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan apinya." Sontak para sahabat berkata, "Biar kami saja yang melakukannya, wahai Rasulullah. Kami akan mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api. Kami tak mau menyusahkanmu." Para sahabat tidak ingin melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersusah payah dan kelelahan. Namun dengan lembut beliau berujar, "Aku tahu, namun aku tidak ingin melebihkan diriku atas kalian dan bergantung kepada orang lain. Sesungguhnya Allah tidak suka hambanya bergantung kepada orang lain." Malaikat bersama orang yang menahan amarah.
Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba, muncul seseorang yang mencela Abu Bakar. Menyaksikan tingkah orang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dan tersenyum. Namun, Abu Bakar merasa jengkel dan kesal mendengar celaan orang itu sehingga ia pun balas mencelanya. Namun Rasulullah tidak menyukai kelakuan Abu Bakar. Beliau bangkit berdiri dan merengkuh pundak Abu Bakar dengan raut muka yang menampakkan kemarahan. Tentu saja Abu Bakar merasa heran dan bertanya, "Ya Rasul, ketika orang itu mencelaku kau tetap duduk dan diam. Namun ketika aku membantah celaannya, engkau tampak marah dan berdiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika kau diam tidak membalas, ada malaikat yang menyertaimu, dan ialah yang membantah celaan orang itu. Namun ketika kau mulai membantahnya, malaikat itu pergi dan yang datang adalah setan. Abu Bakar terdiam mendengar penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, "Hai Abu Bakar, ada 3 hal yang semuanya benar. Pertama, ketika seorang hamba dizalimi, kemudian ia memaafkannya karena Allah, niscaya Allah akan memuliakannya dengan pertolongannya. Kedua, ketika seorang hamba memberi sedekah dan menginginkan kebaikan, Allah akan menambah banyak hartanya. Ketiga, ketika seorang hamba meminta harta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, niscaya Allah tambahkan kepadanya kekurangan." Dalam kesempatan lain beliau bersabda, "Jika engkau marah, diamlah. Jika engkau marah, diamlah. Jika engkau marah, diamlah." Keutamaan mendahulukan bagian kanan. Ummu Sulaim adalah perempuan Ansar dari Bani Najjar yang menikah dengan Malik ibn Nadar. Dari pernikahannya itu ia dikaruniai seorang putra bernama Anas ibn Malik, yang kemudian menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kelak menjadi salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadits beliau. Namun, suatu hari, karena bertengkar dengan istrinya, Malik pergi merantau ke Syria dan akhirnya meninggal dunia di sana. Setelah itu, perempuan yang terkenal cerdas dan memiliki 2 bola mata yang sangat indah itu, menikah dengan Abu Talhah, seorang Ansar yang terkenal dermawan. Hari ini, perempuan yang terkenal tabah dan berhati mulia itu merasa sangat senang karena kedatangan tamu-tamu istimewa tanpa diduga. Mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disertai beberapa sahabat, termasuk Abu Bakar, Umar, dan seorang Arab Badui. Tentu saja Ummu Sulaim dan keluarga senang bukan kepalang. Ia menyilahkan tamu-tamu istimewa itu masuk ke dalam rumah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, orang Arab Badui itu duduk di sebelah kanan beliau, sedangkan Abu Bakar dan Umar duduk di sebelah kiri beliau. Kemudian, Ummu Sulaim segera menghidangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat susu kambing yang diperah oleh Anas ibn Malik. Beliau pun dengan sukacita menerima hidangan itu dan meminumnya. Setelah menikmati hidangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan wadah berisi susu itu kepada orang Arab Badui yang berada di sisi kanan beliau. Rupanya Umar ibn Khattab kurang suka dan berujar, "Wahai Rasulullah, serahkanlah wadah itu kepada Abu Bakar lebih dulu." Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyerahkan wadah susu itu kepada orang Arab Badui, bukan kepada Abu Bakar. Sesudah orang Arab Badui itu menerima wadah itu, beliau berkata kepada semua, "Dahulukanlah orang yang di sebelah kanan. Dahulukanlah orang yang di sebelah kanan. Dahulukanlah orang yang di sebelah kanan." Tidak hanya itu, dalam berbagai aktivitas sehari-hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mendahulukan yang kanan atau memulai sesuatu dengan tangan kanan, termasuk makan, minum dan sebagainya, kecuali ketika memasuki kamar mandi atau WC. Maksudnya, agar kita tidak meniru setan yang selalu melakukan sesuatu dengan tangan kirinya. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap menyantap hidangan bersama anak tirinya, Umar ibnu Abi Salamah. Anak itu kelihatan tak sabar untuk segera menikmati hidangan itu. Rasulullah berkata kepadanya, "Duduklah wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang dekat denganmu." Setelah dewasa, Umar ibn Salamah berkata, "Demi Allah, sejak saat itu, aku senantiasa makan dengan cara seperti itu." Berbakti kepada orang tua. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
"Ya Rasul, kepada siapakah aku harus berbakti?" "Ibumu," jawab Rasulullah. Setelah itu, "Kepada siapa lagi?" "Ibumu." "Lalu, siapa lagi?" "Ibumu." Sahabat ini masih penasaran dan bertanya lagi. "Lalu, setelah itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Lalu kepada ayahmu." Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.